Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 praktik peradilan perdata ingin menampilkan hasil persidangan mengenai kasus Wan Prestasi. Baik, perkenalkan nama saya Septiana Amelia Putri sebagai panitera. Saya Sri Asma Arab sebagai hakim anggota 2. Saya Adi Putra Aksandi sebagai hakim ketua. Saya Tanaya Anissa Putri sebagai hakim anggota 1. Saya Seni Fitria sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Soja Juandre sebagai mediator. Saya Yana Aulianti sebagai tergugat. Saya Rizka Puspitasari sebagai saksi penggugat. Saya Wulana Fitas Payung sebagai penggugat. Saya Akira Rahma Putri sebagai kuasa hukum penggugat. Selamat menyaksikan. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 40 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yayan Aulianti pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan semua hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap, Yang Mulia. Panitera sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 40 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yayan Aulianti pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudari bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudari? Benar Yang Mulia, dalam persidangan ini saya diwakili oleh kuasa hukum. Dalam perkara ini, saya Apila Rahma Putri, SH. Saya dari tim advokat atau penggugat pada kantor law firm yang berkantor di Jalan Ronggo Warsito, nomor 4, Pekanbaru adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2021 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Apakah bawa surat kuasa? Tolong dibawa ke depan. Saudari penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudari bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudari? Saya dari tim advokat atau penasihat hukum pada kantor Law and Firm beralamat di Jalan Ronggo Warsito nomor 1 Pekanbaru adalah kuasa hukum dari Yayan Aulianti yang hadir juga di samping saya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Apakah bawa surat kuasa? Tolong dibawa ke depan. Saudari tergugat, apakah saudari telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Saudari penggugat dan tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2028 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudari akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dan dipikirkan dengan yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudari akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudari kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudari tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi di sini majelis hakim akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Soja Juandre, SH, sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara mediasi.
Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari kuasa hukum tergugat? Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang ini akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Dan pada tanggal berapa akan dilanjutkan panitra? Tanggal 29 April, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 40/Perdata Gugatan /2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yeyen Aulianti pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Soja Juandre selaku mediator, apakah surat hasil mediasi telah selesai? Sudah, Yang Mulia. Surat hasil laporan mediasi sudah selesai. Mediator, silahkan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Bahwasanya dengan ini saya selaku mediator dalam sidang gugatan perkara wan prestasi pada perkara nomor 40/PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru memberitahukan bahwa proses mediasi yang telah kami laksanakan gagal untuk mencapai kata kesepakatan. Demikian surat laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Saudari penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan serta mendengarkan hasil dari mediasi oleh Saudari Soja Juandre SH.MH yang menyatakan bahwasanya perdamaian yang saudari-saudari tempuh ini tidak menemui hasil ataupun titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudari penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudari sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia, kami siap saat ini juga. Baiklah, silahkan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami di sini akan membacakan isi gugatan. Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan gugatan wan prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Posita. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli kuda yang cara pembayaran dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa penggugat telah menjual kuda-kudanya kepada tergugat sebagai berikut. A. Pada tanggal 1 Mei 2020 penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dan penggugat yang bernama Feni Anggreni dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah. Sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2020 penggugat menjual 1 ekor kuda kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. Poin C, pada tanggal 18 Mei 2020 penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat dengan harga 8 juta rupiah dan 9.500.000 rupiah sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. Poin D, pada tanggal 20 Mei 2020 penggugat menjual 3 ekor kuda kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah, 8.500.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah sehingga total sebesar 25 juta rupiah dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah. Sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta rupiah dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimum waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisanya dibayar pada tanggal 28 Juli 2020 yaitu sebesar 10 juta rupiah. 4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2020 yaitu sebesar 5.500.000 rupiah.
5. Bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 21 Juli 2020, tergugat membayar kekurangan pembelian kuda kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisa akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar 10.500.000 rupiah. 6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta rupiah dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan dengan penggugat yang lainnya, yaitu sebesar 10 juta rupiah. 7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 penggugat telah memperingati kepada tergugat untuk segera melunasi. Namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Agustus 2020 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena kuda-kuda tergugat terjangkit virus antraks dan banyak kuda yang mati. Apakah saudara tetap pada gugatan atau ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut, Yang Mulia. Dari tergugat, apakah saudari telah mengetahui tentang isi dari gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, saya mengetahui isi dari gugatan tersebut. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon agar diberikan waktu selama 1 minggu, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban terhadap gugatan, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. Dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 6 Mei, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2021. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata. Tingkat pertama, dalam perkara nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan pihak tergugat Yeyen Aulianti pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudari tergugat, apakah saudari sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Eksepsi. Perihal eksepsi atas gugatan penggugat Pekanbaru 12 April 2021 kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 40 Perdata G 2021 Pengadilan Pekanbaru di Pengadilan Pekanbaru. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Cindy Fitria SH, advokat berkantor di Jalan Ronggowarsito nomor 1 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 5 April 2021, terlampir berdasarkan surat kuasa khusus yang aslinya tersimpan dalam berkas perdata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat, nama Yeyen Aulianti, agama Islam, pekerjaan penjual kuda, alamat Letkol Hasan Basri RT 5, RW 3, Kecamatan Sair, Pekanbaru. Dalam eksepsi, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. Gugatan penggugat tidak sesuai dengan hukum. Di dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat melawan prestasi karena 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dikecuali apa yang diakuinya secara tegas. Yang kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. Yang ketiga, bahwa benar di dalam posita ke-7, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. Yang kelima,
bahwa pada pesita ke-10 tidak benar melakukan wan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru berpendapat lain, mohon seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa tergugat, Cindy Fitriah, SH. Baiklah, saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Kami mohon waktu 1 minggu, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Setuju, Yang Mulia. Baiklah, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 13 Mei, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih Panitra. Dengan demikian, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2021 kepada para pihak untuk dapat menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 40-Perdata-Gugatan-2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yeyen Aulianti pada hari Senin tanggal 13 Mei 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan replik penggugat? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kami siap membacakan replik bahwa penggugat dalam perkara nomor 40-G-PDT-G-2021-PN-PBR antara Wulan Novita penggugat melawan Yeyen tergugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata nomor 40-G-PDT-G-2021-PN-PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru dengan hormat untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 13 Mei 2021 sebagai berikut. Tentang pokok perkara, 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan. Primair yang 1 yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk itu demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penerima kuasa, Apilah Rahma Putri, Sarjana Hukum, Master Hukum, dengan Meltiani Boru Pardede, Sarjana Hukum, Master Hukum. Saudari tergugat, apakah Anda akan mengajukan replik atas duplik penggugat? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi mohon diberi waktu selama 1 minggu, Yang Mulia. Bagaimana dengan penggugat? Keberatan Yang Mulia, kami pikir waktu 1 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 3 hari Yang Mulia? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan Yang Mulia, kalau cuma 3 hari. Bagaimana kalau 4 hari, Yang Mulia? Bagaimana dengan penggugat? Baik Yang Mulia, saya rasa 4 hari sudah cukup. Baik, karena waktu 3 hari terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 4 hari untuk melakukan duplik. Maka sidang akan ditunda, dan kapan akan dimulai lagi, Panitra? Tanggal 17 Mei Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih Panitra. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Maka dengan itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yeyen Aulianti pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan duplik tergugat? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Terima kasih. Terima kasih majelis. Kami siap membacakan isi duplik penggugat. Duplik tergugat. Pekanbaru 21 Januari 2020. Perihal duplik. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 40 garis miring perdata titik G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Wulan Novita Sipayung SH, advokat yang berkantor pada SNE Law Firm yang bertempat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Pekanbaru untuk kepentingan klien kami. Nama Putri, pekerjaan wirausaha, alamat Letkol Hasan Basri RT 5 RW 3 Kecamatan Sail Pekanbaru. Selaku tergugat perkara nomor 38 garis miring perdata titik G garis miring 2020 garis miring Pengadilan Pekanbaru. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut dalam pokok perkara atau kompensi. 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. Yang ketiga, bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. Yang keempat, bahwa tergugat bukan sengaja melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat kritis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, dalam pokok perkara atau konvensi 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Wulan Novita Sipayung.
SH. Baiklah, saudari penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Iya Yang Mulia, saya rasa cukup. Baiklah, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang ini akan ditunda selama 1 minggu dan akan dimulai pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 24 Mei Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Kepada para pihak untuk dapat menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Maka dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 40-Perdata-Gugatan-2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yeyen Aulianti pada tanggal 24 Mei 2021 yaitu hari Senin. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudari kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah Yang Mulia, kami membawa 1 orang saksi yaitu Rizka Puspitasari. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Rizka Puspitasari untuk memasuki ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Kepada saksi Rizka Puspitasari untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Apakah benar saudari Rizka Puspitasari? Benar Yang Mulia. Umur 30 tahun? Benar Yang Mulia. Pekerjaan saudari sebagai wira swasta, apakah benar? Benar Yang Mulia. Alamat saudari di Jalan Dr. Muwardi nomor 135, Pekanbaru. Benar Yang Mulia. Beragama Islam? Benar Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudari, apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia Yang Mulia. Silakan, kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi disilahkan untuk berdiri. Baik, silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, saudari. Saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dengan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Iya Yang Mulia, saya mengerti. Baiklah, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudari penggugat? Saya kenal Yang Mulia, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara penggugat. Dengan tergugat? Saya juga kenal Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, saya sebagai karyawannya Yang Mulia. Dengan tergugat? Tidak Yang Mulia. Silakan hakim anggota untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudari saksi, sejak kapan saudari bekerja sebagai karyawan dari saudari penggugat? Maksud Yang Mulia, penggugat yang mana? Saudari penggugat Wulan Novita Sipayung. Iya Yang Mulia, kira-kira 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Saudari saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Tahu Yang Mulia, karena pada saat penjualan kuda antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2020, saya menyaksikannya. Apakah saudari mengetahui
berapa jumlah ekor kuda yang dijual penggugat kepada tergugat? Tahu Yang Mulia, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat dengan harga 9 juta dan 7.500.000, sehingga total 16.500.000. Apakah saksi tahu bahwa penjualan kuda tersebut tidak dilakukan secara tunai? Tahu Yang Mulia. Apakah saudari tahu berapa uang yang belum dibayar tunai oleh tergugat? Tahu Yang Mulia. Berapa? Pada saat itu kekurangannya sebesar 15 juta Yang Mulia. Apakah uang muka yang dibayar pertama kali sebesar Rp1.500.000? Iya, benar Yang Mulia. Terima kasih. Saya rasa cukup Yang Mulia. Silahkan, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian diberikan oleh saksi? Apakah kesaksian diberikan ini sudah benar? Sudah Yang Mulia. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Tidak ada Yang Mulia. Saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian dari penggugat? Apakah ada yang memberikan tanggapan? Ada Yang Mulia bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah membayar lagi sebesar 5 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020 memang sudah membayar lagi sebesar 5 juta rupiah, Yang Mulia, tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 28 Juli 2020, Yang Mulia. Terima kasih, saudari saksi. Untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudari, apakah saudari bersedia untuk datang kembali? Bersedia Yang Mulia. Terima kasih saudari. Silahkan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, maka sidang untuk kali ini akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 24 Mei Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pengadilan untuk menghadiri persidangan. Maka dengan ini, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yeyen Aulianti pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari kuasa hukum tergugat. Sudah Yang Mulia. Saudari penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak Yang Mulia. Saudari tergugat? Tidak Yang Mulia. Baik. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 2 Juni Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Maka sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru
antara pihak penggugat Wulan Novita Sipayung melawan tergugat Yayen Aulianti pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara perdata gugatan antara Wulan Novita Sipayung, pekerjaan peternak kuda, alamat Abdul Muiz, RT 2 RW 9 Kecamatan Sahil, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengusahakan kepada Apila Rahma Putri SH, advokat yang berkantor di kantor hukum Law dan Fim, yang beralamat di Law dan Fim Jalan Ronggo Warsito, nomor 2 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Oktober 2021. Melawan Yayen Aulianti, pekerjaan penjual kuda, alamat Letkol Hasan Basri, RT 5 RW 3 Kecamatan Sahil Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membacakan bebas perkara, telah membacakan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengarkan pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa perkara penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Oktober 2021 di bawah register perkara nomor 40 garing perdata gugatan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengemukakan hasil-hasil berikut. 1. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli kuda yang cara pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. 2. Para penggugat telah menjual kuda-kudanya kepada tergugat sebagai berikut. A. Pada tanggal 1 Mei 2021, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawannya dari penggugat yang bernama Soja Juandre dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2021, penggugat menjual 1 ekor kuda kepada tergugat sebesar 8 juta dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah, sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 18 Mei 2021, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat dengan harga 8 juta dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. D. Pada tanggal 2 Mei 2021, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat sebesar 17 juta, 8.500.000 dan 9.500.000, sehingga total sebesar 25 juta dengan uang muka sebesar 3 juta, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021
yaitu sebesar 10 juta. 4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021, yaitu sebesar Rp5.500.000. 5. Bahwa pada waktu yang bersamaan, pada tanggal 21 Juli 2021, tergugat membayar kekurangan pembelian kuda kepada penggugat sebesar Rp5 juta, yang sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021, yaitu sebesar Rp10.500.000. 6. Pada tanggal 22 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp12 juta dan kekurangannya akan dilunasi yaitu sebesar 10 juta. 7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi. Namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai 30 Agustus 2021 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena kuda-kuda tergugat menjangkit virus antraks dan juga banyak kuda yang mati. 8. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian bahkan mengelak. 9. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 penggugat mendatangi rumah tergugat dan meminta bantuan saudara Pandu Wijaya selaku Ketua RT Duku Lekol Hasan Basri, RT 5 RW 3, Kecamatan Sail Pekanbaru. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumahnya dan hanya bertemu dengan istri tergugat, namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat. Bahwa dengan hal-hal tergugat yang telah menentukan dan melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli kuda yang telah disepakati. Saya lanjutkan, hal-hal tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Primer, yang pertama, menerima gugatan para penggugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas kuda-kuda yang dibeli dari penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp36 juta kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang terhitung sejak tanggal putusan sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dan yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi. Subsidiar, yang pertama, memohon majelis hakim untuk memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Kedua, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana yang disebutkan di atas. Ketiga, menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudari Soja Juandri sebagai mediatornya. Keempat, menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Soja Juandri dinyatakan gagal, dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk membayar kekurangan pembayaran kuda yang sudah dibelinya. Dan alasan pihak tergugat merasa bahwa ia masih mampu membayar kekurangannya dan merasa tidak melarikan diri, yang dikarenakan tergugat pergi dari rumah dan mencari uang pada saat itu. Maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. Dan yang kelima, menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar dalam posita ke-7, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran
Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. 5. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan wan prestasi, karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya atau repliknya sebagai berikut tentang pokok perkara. 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan poin 2 adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak bisa melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah, walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para tergugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapan atau dupliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara atau konvensi. 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang. Namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka penggugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa kwitansi nomor 1 tertanggal 1 Mei 2021 dengan nominal Rp1.500.000 diberi tanda P1, kwitansi nomor 2 tertanggal 10 Mei 2021 dengan nominal Rp500.000 diberi tanda P2, kwitansi nomor 3 tertanggal 18 Mei 2021 dengan nominal Rp2 juta diberi tanda P3, kwitansi nomor 4 tertanggal 20 Mei 2021 dengan nominal Rp3 juta diberi tanda P4, kwitansi nomor 5 tertanggal 20 Juli 2021 dengan nominal Rp5 juta diberi tanda P5, kwitansi nomor 6 tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp2 juta diberi tanda P6, kwitansi nomor 7 tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp5 juta diberi tanda P7, kwitansi nomor 8 tertanggal 22 Juli 2021 dengan nominal Rp12 juta diberi tanda P8. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi Rizka Puspitasari, bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat yaitu sebagai karyawan penggugat, bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat yang pada tanggal 1 Mei 2021 penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat, bahwa saksi mengetahui harga penjualan kuda yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar Rp9 juta dan Rp7.500.000 dengan total Rp16.500.000, bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp1.500.000 sehingga kekurangan pembayaran yang dilakukan tergugat sebesar Rp15 juta. Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut di atas, bahwa dengan demikianlah terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat sebesar Rp60 juta dalam objek jual beli berupa 8 ekor kuda. Menimbang bahwa perjanjian jual beli tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian
berupa pelunasan pembayaran sebesar 36 juta rupiah yang wajib dibayar hingga renggang waktu yang telah disepakati pada tanggal 28 Juli 2021 dengan pergi dari rumah dan tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya, bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada tergugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya. Selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli kuda yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Bahwa para penggugat telah menjual kuda-kudanya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2021, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Soja Juandre dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah, dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 10 Mei 2021, penggugat menjual 1 ekor kuda kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah, sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 18 Mei 2021, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat dengan harga 8 juta rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Mei 2021, penggugat menjual 3 ekor kuda kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah dan 8.500.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 25 juta rupiah. Dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah. Sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juli, dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah, dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021. Pada tanggal 21 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021. Bahwa pada waktu bersamaan pada tanggal 21 Juli 2021, tergugat membayar kekurangan pembelian kuda kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 Juli 2021. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta rupiah dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan dengan penggugat yang lain. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta rupiah kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Bahwa dengan hal tersebut, tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli kuda yang telah disepakati. Bahwa atas kelalaian tersebut, tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau cedera janji atau wan prestasi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para penggugat yaitu saksi Rizka Puspitasari sebagai karyawan yang menyaksikan jual beli antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Mei 2020, penggugat menjual 2 ekor kuda kepada tergugat dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Saksi ini mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Mei 2021, namun tidak mengetahui secara detail. Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain, yang saling bersesuaian, majelis hakim berkesimpulan
Para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut tergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam HIR maupun perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara-perkara ini, adili 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli kuda antara penggugat sah demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dengan membayar sisa pembayaran atas kuda-kuda yang dibeli dari penggugat sebesar 36 juta. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 36 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangson sebesar 500.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari ini oleh kami, Ari Putra Arsandi SHMH, selaku Ketua Sidang, Tanaya Anissa Putri RSHMH, dan Sri Asma Harahap SHMH, masing-masing sebagai hakim dan hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2021. Oleh Ketua Sidang tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Septian Anggriam Putri SHM Hum sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri para pihak. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah menerima dengan putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu Yang Mulia. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Majelis Hakim. Apakah menerima dengan putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu Yang Mulia. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Maka dengan itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Perkara Perdata nomor 40 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis 2 Juni 2021 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.